Kami dari kelompok 2 sensor cahaya dari mata kuliah kontrol otomatik. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fahri Muhammad Ilyas. Saya Viviana Sasmea. Saya Alza Ferdiana. Saya Yosala Putri. Kami di sini akan menjelaskan tentang sensor cahaya. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan kode yang saya gunakan pada kelompok kami di kelompok 2 sensor cahaya. Pemanggilan library pertama, baris pertama ada include wrh, itu untuk komunikasi I2C. Komunikasi ini dipakai oleh beberapa modul, yaitu sensor BH1750, RTC, dan LCD. Kemudian ada include BH1750 berfungsi mempermudah Arduino dalam membaca nilai intensitas cahaya. Kemudian ada include RTC digunakan untuk mengakses modul RTC. Kemudian ada include liquid crystal I2C digunakan untuk mengendalikan LCD. Kemudian ada include SPI merupakan protokol komunikasi yang digunakan oleh modul SD card. Dan kemudian ada include SD digunakan untuk membuka, membaca, dan menulis file pada kartu memori. Lanjut, inisiasi objek. BH1750 light meter digunakan untuk membuat objek sensor BH1750 dengan nama light meter. Kemudian ada RTC DS3231 RTC digunakan untuk membuat objek RTC dengan nama RTC. Liquid crystal I2C LCD, artinya LCD menggunakan alamat I2C 0x27 dengan ukuran 16 kolom dan 2 baris. File data file digunakan sebagai variabel file yang nantinya dipakai saat menyimpan data ke SD card. Lanjut ke penentuan pin SD card. Pin penentuan cost in chip select 10. Pin 10 pada Arduino untuk digunakan sebagai pin CS atau chip select modul SD card. Penentuan pin LED. Cost in LED 1, LED 2 di pin 3, LED 3 pin 4, LED 4 pin 5, LED 5 pin 6, LED 6 pin 7, LED 7 pin 8, LED 8 pin 9. Ke-8 LED digabungkan ke pin digital 2 sampai pin 9. LED digunakan sebagai aktuator bertingkat berdasarkan tingkat percayaan. Pengaturan waktu penyimpanan. User long previous mail, variabel ini digunakan untuk menyimpan waktu terakhir data disimpan ke SD card. Cost usage long interval sama dengan 60.000, itu menunjukkan 60 detik atau 1 menit setiap penyimpanannya. Nama hari itu ada 7, ada Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Array ini digunakan untuk mengubah angka hari dari RTC menjadi nama hari dalam bahasa Indonesia. Misalnya 0 Minggu, 1 Senin, 2 Selasa, dan seterusnya. Masuk ke fungsi setup. Void setup merupakan fungsi yang hanya dijalankan satu kali saat Arduino pertama kali dinyalakan. Serial begin 9600. Mengaktifkan komunikasi serial dengan kecepatan 9600 bps. Tujuannya agar data dapat ditampilkan pada serial monitor. Memulai I2C. Wire begin memulai komunikasi I2C. Pengaturan LED. Pin LED 1 output sampai pin mode 8 LED output. Mengatur seluruh pin LED sebagai output. Mematikan semua LED. Digital wire LED 1 low sampai digital wire LED 8 low. Hal ini dilakukan agar saat alat pertama kali dinyalakan tidak ada LED yang langsung menyala. Inisiasi LCD. LCD mengaktifkan backlight. LCD backlight menyalakan lampu latar belakang. LCD set kursor 00 meletakkan kursor pada kolom 00 baris 0. LCD print menampilkan
tulisan inisiasi BH1750 light meter begin, mengaktifkan sensor BH1750 sehingga siap melakukan pembacaan cahaya. Pemeriksaan RTC. If RTC begin digunakan mengecek apakah RTC terhubung. Jika gagal, LCD clear, LCD print, RTC error. LCD akan menampilkan pesan RTC error dan program berhenti. Pengaturan RTC. Baris yang digunakan untuk mengatur waktu RTC sesuai waktu komputer saat proses upload biasanya hanya digunakan sekali. Setelah waktu RTC sudah benar, baris ini dikomentari kembali agar waktu tidak selalu berubah setiap upload. Pemeriksaan SD card. If SD begin chip select digunakan untuk memastikan SD card berhasil dibaca. Jika gagal, LCD clear, LCD print, sistem failet, SD failet. Program berhenti karena SD card tidak dapat digunakan. Jika berhasil, LCD clear, sistem ready. Delaynya 2 detik. Void loop. Loop akan terus dijalankan berulang selama Arduino hidup. Membaca sensor cahaya. Float raw logs like meter. Membaca nilai logs dari sensor. Kalibrasi. Float calibrated 1,1746 kali raw logs min 0,81. Persamaan ini diperoleh dari hasil kalibrasi sensor terhadap alat standar. Tujuannya agar hasil pengukuran lebih akurat. Pembulatan. In logs round. Kalibrasi nilai logs dibulatkan menjadi bilangan bulat. Menghindari nilai negatif. If logs 0 kurang dari 0, logs sama dengan 0. Jika hasil kalibrasi negatif, maka diubah menjadi 0 karena nilai logs tidak mungkin negatif. Membaca RTC. Dead time now sama dengan RTC now. Mengambil waktu saat ini dari RTC. Matikan semua LED. Semua LED dimatikan terlebih dahulu menggunakan digital white low. Tujuannya agar tidak terjadi kesalahan kondisi LED dari pembacaan sebelumnya. 10. Ini kontrol LED bertingkat ini termasuk dengan set point. Pertama, jika logs di bawah 200, LED 8 menyala. Jika logs di bawah 170, LED 7 menyala. Jika logs di bawah 150, LED akan menyala. Jika logs di bawah 130, LED 5 akan menyala. Jika logs di bawah 100, LED 4 akan menyala. Jika logs di bawah 80, LED 3 akan menyala. Jika logs di bawah 50, LED 2 akan menyala. Jika logs di bawah 30, LED 1 akan menyala. Karena menggunakan if terpisah, maka LED akan menyala secara bertingkat. Contohnya, logs sama dengan 180, LED 8 menyala, LED 6, 7, 8 dan menyala. Logs sama dengan 20, semua LED menyala. Logs 250, semua LED mati. Hal ini menunjukkan sistem semakin gelap, kondisi lingkungan semakin banyak LED yang menyala. Serial monitor. Program mencetak nama, hari, jam, menit, dan detik, nilai logs, nomor LED yang aktif. Variabel ada LED digunakan mengetahui apakah LED yang menyala. Jika tidak ada LED yang aktif, maka muncul tulisan off. Tampilan LCD. LCD clear membersihkan layar LCD. Baris pertama LCD menampilkan nama, hari, waktu. Baris kedua LCD menampilkan logs dan intensitas cahaya. Lanjut ke penyimpanan data SD card. Current mills. Mengambil waktu sejak Arduino. If current mills min previous mill interval digunakan sebagai timer tanpa menghentikan program. Digunakan sebagai timer tanpa jika sudah mencapai 60 detik maka data akan disimpan. Previous mill sama dengan current mill memperbarui waktu penyimpanan terakhir. Data file sama dengan SD open data txt forward membuka file data txt.
Jika file belum ada, maka akan dibuat otomatis. Kemudian program akan menyimpan hari, jam, menit, detik, nilai lux, LED yang aktif. Setelah selesai, data file close. File ditutup agar data tersimpan dengan aman. Serial monitor akan menampilkan data save. Jika gagal membuka file error. 14. Delay 1000. Program berhenti selama 1 detik sebelum mengulangi loop. Akibatnya sensor dibaca setiap 1 detik, LCD memperbarui setiap 1 detik. Serial monitor diperbarui setiap 1 detik, SD card menyimpan setiap data 60 detik. Kesimpulan dari program ini bekerja dengan membaca intensitas cahaya, menggunakan sensor BH1750, melakukan kalibrasi hasil pengukuran, mengendalikan 8 LED sebagai indikator tingkat pencahayaan, menampilkan informasi pada LCD dan serial monitor, serta menyimpan seluruh data pengamatan ke SD card secara otomatis setiap 1 menit. Dengan adanya RTC DS3231, setiap data yang tersimpan memiliki informasi waktu yang akurat sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kalibrasi sensor cahaya. Pertama-tama kita melakukan 3 kali pengulangan 1, pengulangan 2, pengulangan 3. Sensor juga dilakukan pengulangan 1, pengulangan 2. Pada ulangan pertama rata-rata didapatkan 0, ulangan kedua 17,67, 30,67, 24,3, 42,00, 55,67, 65,33, 74,67, 82,67, 93,3, 106,33, 112,67, 130,00 dan 203,33. Itu untuk close meter. Lanjut pada sensor BH1750, untuk pengulangan pertama rata-rata ini didapatkan 0,00, pengulangan kedua 16,33, 27, 28, rata ketiga 27,67, rata keempat didapatkan 21,33, rata kelima didapatkan 36,67, rata ke-6 46,67, rata ke-7 didapatkan 54,67, rata ke-8 61,67, 68, 77, 76,67, 96,00, dan 114,33, 133,33, dan 205,67. Nah, rumus matematika yang didapatkan kalibrasi ini, cara menampilkannya, cara klik kanan, sini menunjukkan ini cara menampilkannya. Nah, rumus ini akan digunakan pada Arduino. Rumus ini akan dipindahkan ke Arduino. Rumus ini digunakan sebagai rumus kalibrasi untuk kedepannya. Lanjut, ini pengujian sensor setelah kalibrasi. Data yang didapatkan untuk data lux meter 0,0, 16, 27, 21, 36, 47, dan seterusnya. Dan untuk sensor BH1750 didapatkan rata-rata ini. Begitu, inilah hasil yang didapatkan setelah rumus sudah dimasukkan ke dalam sintak. Baik, nah ini dia rumus yang kita dapatkan tadi di
Excel. Ini. Berikut adalah video proses perangkaian sensor cahaya. Pertama-tama kita hubungkan VCC dan GND ke bagian sini. Kemudian ini ada RTC. RTC ini VCC dan GND nya kita letakkan di sini mengikuti arus yang ini. Kemudian ada SCL dan SDA itu ke A4 dan A5 itu ada di bagian sebelah sini. Kemudian dari D2 sampai ke D9 itu untuk pin LED yang berada di sini. Kemudian resistor untuk LED. Ini ada MMC. Pin CS ini dihubungkan ke D10, pin SCK ini ke pin 13, MOSI ini ke pin 11, MISO ini ke pin 12. Nah, ke sensor BH1750. BH1750 ini menggunakan VCC, GND dan SCL dan SDA. VCC dan GND dihubungkan ke sini ke arus VCC dan GND. Kemudian SCL dan SDA dihubungkan ke A4 A5 di sebelah sini. Itu adalah proses merangkai rangkaian sensor cahaya. Ini kegiatan kalibrasi Pak. Gunakan cahaya lampu. Cara mengatur set point-nya tiap perbedaan taraf dengan cara menaik turunkan jarak lampu ini kepada alat Pak. Seperti itu Pak. Baik, di sini saya akan mengenalkan alat-alat yang digunakan pada prototipe sensor cahaya pada kebun buah naga. Yang pertama kita menggunakan Arduino Uno, kemudian menggunakan sensor cahaya BH1750. Di sini kita menggunakan aktuator berupa 8 buah LED dan komponen RTC sebagai penunjuk jam dan MMC sebagai penyimpan data. Ini RTC dan MMC. Kami juga menggunakan resistor 220 untuk menstabilkan tegangan arus pada LED. Selanjutnya, saya Yosola Putri akan menjelaskan tentang FreeSync. Jadi, di sini kelompok kami membuat rangkaian menggunakan Arduino Uno sebagai pusat kontrolnya. Input berasal dari sensor cahaya yang berfungsi mendeteksi intensitas cahaya di sekitar kebun buah naga. Outputnya berupa beberapa LED yang akan menyala sesuai kondisi cahaya, serta LCD untuk menampilkan informasi secara real-time. Semua komponen dihubungkan melalui breadboard agar rangkaian lebih rapi dan mudah disusun. Jadi, sistem ini bekerja otomatis saat cahaya berubah, maka sensor akan membaca. Setelah itu, Arduino Uno akan memproses, lalu LED dan LCD-nya akan menampilkan beberapa hasil datanya. Selanjutnya, dengan saya Vivi Vianesa Sutumeang, saya akan menjelaskan mengenai analisis uji kinerja. Jadi, uji kinerja itu bertujuan untuk mengetahui apakah alat mampu bekerja sesuai dengan fungsi yang telah dirancangkan. Nah, pada praktikum ini, alat diuji pada 8 setting point. Karena kita akan membuat miniatur kebun
naga, maka kita akan menentukan berapa lampu yang hidup pada setting point. Jadi, semakin gelap lingkungannya, maka semakin banyak lampu yang akan hidup, seperti itu. Jadi, di sini kita pakai 8 setting point, ada 30 lux, 50 lux, 80 lux, 100 lux, 130 lux, 150 lux, 170 lux, dan 200 lux. Kita bisa melihat pada LED pada setting point yang pertama, pada masing-masing setting point. Jadi, setiap jika dia di bawah setting point, jika nilai sensor di bawah nilai setting point, maka LED tersebut akan hidup. Sedangkan jika di atas nilai setting point, maka LED akan mati, seperti itu. Jadi, pada setting point yang pertama, jika dia di atasnya 30, maka LED-nya akan mati. Kalau dia di bawah 30 lux, maka LED akan hidup. Kayak gitu. Sama seperti halnya pada setting point kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan ke-8. Jadi, karena nilai setting point kedua ini merupakan 50 lux, jika dia di atas 50 lux, maka LED akan mati. Jika dia di bawah 50 lux, maka LED akan hidup. Kita dapat melihat pada data di sini, nilainya berdekatan 67 sampai 40. Namun, pada 67, LED-nya sudah mati. Pada 40, LED-nya hidup. Karena nilai 67 lux itu di atas nilai setting point yang ditetapkan pada setting point yang kedua ini. Sedangkan nilai 43 lux ini, dia di bawah nilai 50 lux untuk setting point kedua. Kita bisa nilai 43 ini jika pada setting 67 ini, jika pada setting point yang ketiga, mungkin saja LED-nya akan hidup karena dia berada di bawah 80 lux. Jadi, jika dia di bawah 80 lux, pada setting point yang ketiga, LED akan hidup, sedangkan jika di atas 80 lux, maka LED akan mati. Untuk setting point yang keempat, 100 lux, maka kalau di bawahnya dia akan mati, kalau di atasnya dia akan mati, kalau di bawah nilai 100 lux, maka dia akan hidup, seperti itu. Untuk setting point kelima, dia ada 130 lux, sama seperti setting point sebelumnya. Jika dia di atasnya, maka dia akan mati, jika di bawahnya, maka dia akan hidup. Jadi, semakin besar nilai luxnya, maka semakin kita asumsikan dia semakin terang. Jadi, semakin terang LED-nya, maka lux yang didapatkan akan semakin besar. Sama pada setting point ke-8, itu adalah 200 lux. Misalkan, kalau kondisi lapangan atau kondisi lingkungannya berada nilai lux yang dibaca oleh sensor di atas 200 lux, karena kita ada 8 LED, maka ke-88 dari si lampu itu akan mati. Namun, misal yang dibaca oleh lingkungan dia di 160 lux, maka untuk LED dengan setting point ke-7 dan ke-8, kondisi LED-nya akan hidup. Karena pada 160 dia di bawah 170 lux dan 200 lux. Namun, untuk kondisi LED 1, 2, 3, dan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dia akan kondisinya mati. Karena dia di atas nilai setting point pada setiap LED tersebut. Karena kan 160 lux kan. Sedangkan pada LED yang pertama dengan setting point 30 lux, pada LED yang kedua dengan setting pointnya 50 lux, pada LED yang ketiga setting pointnya 80 lux,
pada LED yang keempat dengan setting point 100 lux, pada LED kelima dengan setting point-nya 130 lux, dan pada setting point yang keenam, pada LED yang keenam dengan setting point 150 lux. Masing-masing setting point di tiap LED-nya itu di bawah 160 lux. Jadi, jika kondisi lingkungannya yang terdeteksi oleh si sensor ini bernilai atau sebesar 160 lux, maka hanya ada 2 LED yang hidup, yaitu pada LED yang ke-7 dan yang ke-8. Jika nilai kondisi lingkungan, cahaya lingkungan yang dibaca oleh sensor, dia di bawah 30 lux, maka seluruh LED atau 88 LED-nya akan hidup semua. Karena pada lux di bawah 30 merupakan di bawah seluruh setting point pada setting point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Jadi, semakin gelap kondisinya, maka semakin banyak LED yang hidup. Namun, jika semakin terang kondisi atau lingkungannya, maka akan lebih sedikit LED yang hidup seperti itu. Nah, data ini diperoleh melalui pengamatan secara langsung terhadap sensor cahaya selama beberapa menit pada masing-masing setting point. Pengambilan data itu dilakukan setiap 1 menit, kita dengan cara mencatat waktunya, kondisi LED, serta nilai lux. Nah, dari hasil tersebut ini, dari hasil uji kinerja ini, kita dapat mengetahui bahwa si sensor ini mampu mendeteksi perubahan intensitas cahaya pada berbagai kondisi pencahayaan. Nah, semakin tinggi setting point yang diberikan, maka semakin besar pula nilai lux yang akan terbaca. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke reliabilitas. Pada uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi alat dalam menghasilkan data ketika pengukuran dilakukan secara berulang pada kondisi yang sama. Jadi, kita dapat berpikir bahwa prinsipnya itu apabila si alat reliable, maka hasil pengukurannya itu nggak akan berbeda jauh antara satu pengukuran dengan pengukuran yang lainnya. Nah, data reliabilitas ini kita dapat memperoleh dari pengukuran berulang pada setiap setting point. Nilai yang dihasilkan kemudian itu kita akan analisis untuk melihat tingkat keseragamannya. Seragam nggak sih besaran data yang kita ambil seperti itu. Jika variasi datanya itu kecil, maka reliabilitas alatnya itu semakin baik. Sedangkan sebaliknya, apabila perbedaan hasil pengukuran itu terlalu besar, maka reliabilitas alat itu akan dianggap kurang baik. Kalau kita melihat di sini, dengan setting point Jadi, berdasarkan data yang diperoleh, hasil pembacaan sensor pada setiap setting point, dia menunjukkan perubahannya itu relatif kecil, bukan yang jauh-jauh banget. Jadi, tidak ada perubahan yang kayak, misal dia di atas 30 lux, tapi LED-nya hidup atau mati. Jadi, tidak ada perubahan yang signifikan. Jadi, hasilnya, dia reliabilitasnya 100%, seperti itu. Jadi,
hasil pembacaan sensor pada setiap setting point, dia menunjukkan bahwa perubahan yang relatif kecil. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa alat memiliki tingkat reliabilitas yang cukup baik. Kita bisa melihat reliabilitas pada setting point pertama, setting point kedua, setting point ketiga, setting point keempat, setting point kelima, setting point keenam, setting point ketujuh, dan setting point kedelapan. Seperti itu. Selanjutnya, kita akan masuk kepada bagian stabilitas. Pada uji stabilitas ini, dia bertujuan untuk mengetahui kemampuan alat untuk mempertahankan hasil pembacaan dalam kondisi yang tepat, yang tetap selama periode waktu tertentu. Pada pengujian ini, sensor kita amati selama beberapa menit pada setting point yang sama. Kita misal melihat nih, pada setting point yang lux-nya 30, kan kita diperoleh data aktual sebesar 36, 36, 36, 36, 36, 36. Nah, kemudian pada menit berikutnya diperoleh 15, 15, 14, 14, dan 15. Nilai tersebut dibandingkan data kalibrator yang digunakan sebagai acuan. Nah, apabila nilai aktual tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap waktu, maka alat dikatakan stabil. Berdasarkan grafik stabilitas, dapat kita lihat bahwa fluktuasi yang terjadi itu relatif masih kecil dan masih berada dalam rentang yang kita bisa terima karena dia masih dekat sama 30 kan. Oleh karena itu, alat memiliki tingkat kestabilan yang cukup baik dalam melakukan pengukuran. Karena kan pada bagian ini setiap 5 menit sekali kita kasih gangguan, maka nilainya akan mengecil, lalu saat kita lepas lagi tidak ada gangguan, nilainya akan kembali mendekati 36, 35. Saat diberi gangguan lagi, dia mendekati angka 15. Jadi 14, 13, 15, 16. Masih pada rentan yang relatif sama seperti itu. Jadi kestabilan alat ini dapat kita katakan bahwa atau dapat kita simpulkan bahwa masih cukup baik untuk dapat melakukan pengukuran dan dia juga stabil. Kenapa? Karena di setiap nilai setting point di bawah nilai yang dideteksi oleh sensor, jika dia di bawah nilai setting point maka LED akan hidup, dan jika dia di atas setting point maka LED akan mati. Selanjutnya ada namanya nilai keakuratan atau kita uji keakuratan atau keakurasian. Keakurasian itu merupakan tingkat kedekatan hasil pengukuran alat terhadap nilai sebenarnya atau nilai acuan. Nilai sebenarnya itu kan kita menetapkan setting point di 30, di 50, di 80, 100, 130, 150, 170, dan 200. Jadi pada penelitian jadi dalam praktikum ini nilai acuan yang kita gunakan adalah setting point atau target lux yang telah kita tentukan. Kita menggunakan rumus selisih dari setting point dan nilai aktual atau hasil pembacaan sensor. Nah, selanjutnya kita akan menghitung dari selisih tersebut akan kita bagi dengan banyaknya data. Banyaknya data 124. Kemudian hasil tersebut dibagi kembali dengan setting point sehingga kita memperoleh nilai kesalahan relatifnya ini.
pada bagian nilai kesalahan relatif. Selanjutnya, saat kita udah kurangin, setelah itu kita lihat tingkat akurasi. Kita keakurasian dari si alat ini, apakah akurat atau tidak. Namun kan ini masih dalam bentuk 0, kita kalikan 100% untuk mendapatkan persentase keakuratannya. Jadi, yang pertama ada nilai setting point, lalu ada nilai setting point di sini. Nilai setting point, ada nilai aktual, lalu nilai selisih antara setting point dan nilai aktual, lalu nilai selisih tersebut dibagi oleh banyaknya data, lalu eh, kita akan mendapatkan setelah dibagi oleh banyaknya data, nilai tersebut akan kita bagi oleh setting point itu lagi, akan memperoleh nilai kesalahan relatif. Setelah kita membaginya dengan setting point kembali, maka kesalahan relatif itu telah ditemukan. Jika satu dikurang dengan kesalahan relatif itu adalah keakuratan. Karena 100% nih akurat. Kita kurangin berapa sih kesalahan relatif yang dilakukan oleh si alat ini, maka kita akan memperoleh keakuratan dari alat ini gitu. Lalu karena nilai keakuratan ini, tingkat akurasinya ini dihitung masih dalam bentuk 0, kita akan mencari persentasenya supaya kita lebih mudah. Setelah diperoleh, setiap eh, setting point pertama, setting point kedua, setting point ketiga, setting point keempat, setting point kelima, setting point keenam, setting point ketujuh, dan setting point kedelapan, kita bisa memperoleh di akhir adalah rata-ratanya dari setiap data yang kita cari. Setelah kita mendapat rata-rata dari setiap datanya, maka kita akan dapat membuat grafik akurasi. Nah, dari hasil perhitungan keakurasian ini dapat ditunjukkan bahwa tingkat akurasi alat sangat tinggi karena dia nilainya 99,93%. Setelah kita ketik ulang lagi pada bagian kolom baru atau tabel baru, kita dapat membuat grafik pada setting point yang ke-30, rata-rata keakurasiannya ada 99,93%. Pada setting point yang kedua, tingkat keakurasiannya ada di 99,91%. Pada setting point yang ketiga, tingkat keakurasiannya berada di 99,93%. Pada setting point yang keempat, ada di tingkat keakurasiannya 99,91%. Pada setting point yang kelima, tingkat keakurasiannya 99,92%. Pada setting point yang keenam, tingkat keakurasiannya 99,90%. Pada setting point yang ketujuh, tingkat keakurasiannya ada di 99,86%. Pada setting point yang ke-8, tingkat keakurasiannya ada di 99,81%. Jadi rata-rata dari setiap setting point ada tingkat keakurasiannya yaitu 99,90%. Kita melihat grafiknya, dia datar, tidak terlalu berbeda jauh. Jadi seluruh nilai akurasi berada di atas 99%, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa alat memiliki tingkat keakurasian yang sangat baik. Sebenarnya, pembuatan grafik akurasi ini hanya untuk mempermudah interpretasi hasil data akurasi, kemudian dirangkum dalam bentuk grafik keakurasian. Karena rata-rata dari seluruh setting point, akurasi seluruh alat itu diperoleh 99,90%, jadi nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap
bahwa secara umum alat ini mampu menghasilkan pengukuran yang mendekati nilai target. Dia tidak jauh-jauh dari nilai target. Lalu selanjutnya adalah grafik stabilitas. Pada grafik stabilitas itu dibuat untuk melihat apakah alat ini mampu mempertahankan hasil pembacaan yang relatif tetap dalam kondisi pengukuran yang sama. Dengan kata lain, si grafik ini digunakan untuk mengetahui apakah alat memiliki kestabilan yang baik atau tidak selama proses pengukuran berlangsung. Data yang digunakan untuk membuat grafik stabilitas masih sama dari data pembacaan sensor secara berulang pada setiap setting point. Pengukuran dilakukan setiap 1 menit selama periode pengujian, kemudian nilai aktual yang diperoleh diplot ke dalam grafik. Pada grafik sumbu horizontal atau sumbu X, dia menunjukkan waktu uh, atau urutan dalam pengambilan datanya. Jadi ini pada pengambilan data ke berapa gitu. Pada setting point yang ke-1, setting point kedua, pada setting point ketiga, setting point keempat, sampai setting point ke-7. Lalu, sedangkan sumbu vertikal atau sumbu Y, dia menunjukkan nilai intensitas cahaya yang terbaca oleh sensor di dalam satuan loop. Prinsip interpretasinya adalah apabila garis pada grafik cenderung datar atau hanya mengalami sedikit kenaikan dan penurunan, maka alat dapat dikatakan stabil. Sebaliknya, apabila grafik menunjukkan fluktuasi yang besar, maka alat dianggap kurang stabil karena hasil pengukuran berubah-ubah meskipun setiap kondisi pengujian tetap. Berdasarkan grafik stabilitas yang diperoleh, dapat dilihat bahwa nilai pembacaan sensor cenderung berada di sekitar rata-ratanya. Dan dia itu tidak mengalami perubahan yang terlalu jauh. Memang terdapat sedikit fluktuasi pada beberapa titik pengamatan. Namun, perubahan tersebut masih dalam batas yang dapat diterima dan kemungkinan disebabkan oleh faktor lingkungan seperti perubahan intensitas cahaya sekitar atau sensitivitas sensor terhadap kondisi sesaat. Dengan demikian, grafik stabilitas menunjukkan bahwa alat memiliki kemampuan yang baik dalam mempertahankan hasil pengukuran, sehingga dapat mempertahankan data yang konsisten selama proses pengujian berlangsung. Nih, mengapa dia naik turun pada grafik stabilitasnya? Karena pada kondisi nyata itu kita tuh agak sedikit sulit untuk benar-benar nilainya konstan. Namun karena kita juga memberikan sedikit gangguan uh, pada sensor untuk menangkap sedikitnya perubahan cahaya gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, setiap 5 menit sekali dia akan diberi gangguan. Jadi akan sedikit ada perbedaan nilai atau besaran lux. Namun dia masih berada di range yang stabil seperti itu. Kita balik lagi ke grafik stabilitas. Jadi karena fluktuasinya kecil, itu dapat kita asumsikan disebabkan oleh perubahan lingkungan seperti adanya bayangan, adanya pantulan cahaya, sensitivitas sensor. Namun karena perubahannya itu masih relatif yang kecil dan tidak menyimpang jauh dari nilai rata-rata, tetap alat dapat kita nyatakan sebagai stabil. Jadi saya akan menarik kesimpulan kembali mengenai grafik stabilitas. Nah, dari grafik ini kita tuh dapat melihat bahwa garis pembacaan sensor itu cenderung mendatar, nggak yang berbeda jauh, walaupun hanya
walaupun ada perubahan-perubahan eh, fluktuasi yang kecil, hal tersebut itu menunjukkan bahwa alat ini masih alat ini masih mampu mempertahankan hasil pengukuran yang konsisten. Dia masih ada bagian-bagian yang datar, sehingga dapat kita simpulkan bahwa alat memiliki tingkat kestabilan yang cukup baik seperti itu. Lalu kita selanjutnya pada bagian RWP. Jadi RWP itu adalah respon waiting period. Jadi RWP merupakan waktu yang dibutuhkan alat untuk memberikan respon setelah menerima perubahan kondisi input. Dalam perhitungan RWP ini dilakukan menggunakan ada beberapa parameter nih. Di sini kan ada awan I dan plus delay dibagi sama N. Jadi awan I itu adalah waktu respon awal, delay ini adalah delay alatnya, terus jumlah data pengamatan itu adalah N. Jadi misal kita pada yang setting point yang pertama, nilai lux adalah pembacaan data pada menit atau detik keberapa, itu adalah atau respon awal si sensor ini mendapatkan datanya itu pada detik ke-7. Lalu pada awan I itu adalah nilai lux dibagi dengan besarnya delay alat. Ada pengujian terakhir yaitu adalah RWP. Pengujian respon waiting period adalah pengujian waktu yang dibutuhkan alat untuk memberikan respon setelah menerima perubahan kondisi input. Perhitungan RWP ini menggunakan 3 parameter yaitu waktu respon awal atau AON, delay alat, dan jumlah data pengamatan. Pada yang setting point pertama, nilai lux sebesar atau berapa besar lux yang didapatkan, nilai lux yang didapatkan pada yang pertama itu adalah 7 pada 7 detik yang pertama. Lalu berarti nilai awan itu adalah lux dibagi dengan berapa waktu delay alatnya. Seperti itu. Ditemukanlah nilai seperti ini. Lalu delay alat. Lalu ada jumlah data. Jumlah datanya itu 124 buah. Karena kita melakukan pengukuran itu setiap 1 menit sekali. Maka total kami setiap satu setting point itu ada 124 menit atau sekitar 2 jam untuk setiap satu setting pointnya karena kami mengambil data di setiap 1 menit sekali seperti itu atau 60 detik sekali. Jadi RWP itu adalah AON atau waktu respon awal ditambahkan terlebih dahulu dengan waktu delay alat, lalu dibagi dengan jumlah banyaknya data. Kita memperoleh nih dalam bentuk menit. Selanjutnya RWP jika kita buat bentuk dalam bentuk detik adalah 29,08. Begitu pula dengan nilai setting point yang kedua 3, 4, 5, 6, dan 7 dan 8. Cara mencari nilai RWP-nya sama dengan nilai, namun lux yang berbeda-beda. Di sini nilai RWP untuk nilai setting point yang kedua ada 29,0806 detik. Untuk setting point ketiga 29,07 detik. Pada setting point yang keempat 29,06 detik. Pada setting point yang kelima 29,05 detik.
Pada setting point yang keenam, pada setting point yang keenam di 29,04 detik, pada setting point yang ketujuh di 29,04032258 detik, pada setting point yang ke-8 ada di 29,0322 detik. Ini adalah rata-ratanya, ini dalam detik. 0,40 ini di dalam menit. 0,4844 menit untuk nilai RWP-nya. Jadi untuk nilai RWP ini, perbedaan nilai RWP antara setting point itu sangat kecil, yaitu hanya sekitar beberapa detik saja. Nah, hal ini itu tuh menunjukkan bahwa waktu respon alat ini relatif konsisten dan cepat dalam deteksi perubahan intensitas cahaya. Jadi, berdasarkan analisis uji kinerja atau analisis data hasil uji kinerja, seluruh pengujian itu yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa alat ini memiliki performa yang cukup baik. Hal ini itu ditunjukkan oleh kemampuan alat yang bekerja sesuai fungsinya, memiliki reliabilitas dan stabilitas yang baik, tingkat keakurasian rata-rata mencapai 99,90%, serta waktu respon yang cepat dan konsisten. Dengan demikian, alat ini layak digunakan sebagai sistem pemantauan intensitas cahaya sesuai dengan tujuan praktikum yang telah dirancang. Nah, karena kami mau membuat miniatur atau konsepnya membuat kebun buah naga, nah itu tuh sudah sesuai. Jadi jika cahaya lingkungan memiliki intensitas yang cukup tinggi, maka mungkin jika di atas lux 200, maka seluruh LED akan mati. Namun jika di bawah 200 lux, sesuai dengan berapa tingkat intensitasnya, maka LED yang hidup akan tergantung dengan besarnya lux yang ditangkap oleh sensor cahaya tersebut. Jika besarnya masih di bawah 30, maka seluruh LED akan hidup. Seperti itu, di bawah 30 lux, maka seluruh LED akan hidup. Dengan demikian, alat ini layak digunakan sebagai sistem pemantauan intensitas cahaya yang sesuai dengan miniatur yang telah kami rancang. Sekian dari saya mengenai analisis uji kinerja. Baik, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari sensor cahaya berdasarkan hasil perancangan dan pengujian sistem kontrol otomatis menggunakan sensor cahaya telah berhasil dibuat dan berfungsi dengan baik. Proses kalibrasi dan validasi menunjukkan bahwa sensor mampu mencapai intensitas cahaya secara cukup akurat. Hasil uji kinerja pada beberapa setting point menunjukkan sistem memiliki respon yang baik serta mampu bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, sistem ini dapat digunakan sebagai solusi kontrol otomatis berbasis cahaya secara efektif. Demikian video hasil perancangan dan pengujian sistem kontrol otomatis yang telah kami lakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.